Di sini siaran luar negeri All India Radio, seksi bahasa Indonesia, media sosial. Pertama-tama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishore Das. Sesi ke-206 Dewan Pengurus Persatuan Antar Parlimen akan diadakan mulai tanggal 1 November. Sesi ke-206 dari Dewan Pengurus Inter-Parliamentary Union iaitu IPU akan diadakan dari tanggal 1 hingga 4 November tahun ini. Ini akan menjadi sesi virtual luar biasa yang diselenggarakan sebagai pengganti sidang IPU sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang lengkap karena merebaknya pandemi COVID-19. Agenda sesi virtual termasuk pemilihan presiden baru IPU melalui pemungutan suara rahasia elektronik jarak jauh karena presiden dari IPU yang akan habis masa jabatannya, Gabriela Cuevas Barón, iaitu anggota parlimen dari Meksiko, telah menyelesaikan masa jabatannya pada tanggal 19 bulan ini. Delegasi Parlimen India yang dipimpin oleh Ketua Majlis Lok Sabha Om Birla dan terdiri dari anggota Parlimen Lok Sabha Poonam Ben Madam dan anggota Majlis Tinggi Rajya Sabha Swapan Dasgupta akan berpartisipasi dalam sesi virtual yang disebutkan di atas dan akan memberikan suara mereka. Perdana Menteri meluncurkan layanan pesawat amfibi yang menghubungkan Patung Persatuan dengan front tepi Sungai Sabarmati di Ahmedabad. Perdana Menteri Narendra Modi meluncurkan layanan pesawat amfibi yang menghubungkan Patung Persatuan di Kewadia dengan front tepi Sungai Sabarmati di Ahmedabad hari ini. Modi kemarin meresmikan layanan kapal pesiar di dekat Patung Persatuan. Layanan 40 menit akan menempuh jarak 6 km. Perdana Menteri juga meresmikan Ekta Mall, sebuah emporium yang tersebar di 35,000 kaki persegi, di mana kerajinan tangan dari seluruh negeri akan dijual. Taman Nutrisi dan Taman Safari adalah di antara beberapa interaksi lain yang dia buka kemarin. Taman Safari tersebar di 375 hektar dan memiliki 1,100 jenis burung dari India maupun luar negeri dan sekitar 100 jenis binatang. Modi juga meluncurkan aplikasi di mana informasi tentang Kewadia akan tersedia dalam 6 bahasa. Area utama di daerah maju telah diterangi oleh lampu LED. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar menyampaikan ceramah memorial Sardar Patel tahun ini pada pukul 21.30 hari ini. Ini akan disiarkan di seluruh jaringan radio All India. Menteri Urusan Minoritas Mukhtar Abbas Naqvi akan memimpin orasi tahun ini. Menteri Negara Urusan Luar Negeri V. Muralidharan juga hadir. Sebagai bentuk penghormatan kepada Sardar Vallabhbhai Patel yang merupakan Menteri Informasi dan Penyiaran pertama India, All India Radio menyelenggarakan ceramah tahunan memorial Sardar Patel. Galaksi pemimpin-pemimpin terkemuka, ilmuwan dan sejarawan telah menghiasi podium di masa lalu untuk menyampaikan ceramah. Seri ceramah dimulai pada tahun 1955 dan ceramah pertama diberi oleh C. Rajagopalachari, Dr. APJ Abdul Kalam, Morarji Desai, Dr. Zakir Hussain, Dr. Karan Singh, Basant Sathe, Dr. K. Kasturi Rangan, Profesor MGK Menon, Dr. MS Swaminathan, Hakim Leela Seth, JN Dixit, Arun Jaitley, Ajit Doval telah memberikan ceramah di masa lalu. Bangsa memberi penghormatan kepada Sardar Vallabhbhai Patel pada ulang tahun kelahirannya yang 145. Perdana Menteri Narendra Modi memberikan penghormatan bunga kepada Sardar Patel pada peringatan 145 tahun kelahirannya di Patung Persatuan, yaitu patung tertinggi di dunia di Kewadia di distrik Narmada di negara bahagian Gujarat hari ini. Perdana Menteri juga menyaksikan parade Rashtriya Ekta Diwas dari beberapa sayap angkatan bersenjata. Perdana Menteri juga mengelola Ikrar Ekta pada kesempatan ini. Angkatan Udara India melakukan flypast pada kesempatan ini. Perdana Menteri juga menyaksikan latihan senapan oleh pasukan wanita CRPF. Presiden Ramnath Kovind, Wakil Presiden M. Venkaiah Naidu, Menteri Dalam Negeri Amit Shah dan Letnan Gubernur Delhi Anil Baijal hari ini memberikan persembahan bunga kepada Sardar Vallabhbhai Patel di patungnya di Patel Chowk di ibu kota New Delhi pagi ini. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri Amit Shah memberikan sumpah persatuan kepada masyarakat. Memberikan penghormatan kepada Sardar Patel, Menteri Pertahanan Rajnath Singh mengatakan, hari ini kami perlu
menegaskan kembali tekad bahwa kami akan selalu mengabdikan diri untuk menegakkan persatuan, integritas dan keamanan bangsa. Menteri Informasi dan Penyiaran Prakash Javadekar telah menyapa orang-orang di Rashtriya Ekata Diwas. Dalam sebuah tweet, Javadekar memberikan penghormatan kepada Sardar Patel dan mengatakan bahwa orang besi itu mengorbankan segalanya demi persatuan dan integritas bangsa. Dia menghimbau orang-orang agar mengunjungi patung persatuan tahun ini. Protes di Bangladesh melawan Prancis atas masalah karikatur Nabi. Beberapa tempat di Bangladesh menyaksikan protes terhadap Presiden Prancis Emmanuel Macron atas komentarnya tentang karikatur Nabi Muhammad SAW. Di Dhaka, anggota organisasi Islam termasuk Hifazat-e-Islam dan Jamaat Islami melakukan pawai protes setelah salat Jumat dari Masjid Nasional Baitul Mukarram. Para pengunjuk rasa menyerukan pemboikotan produk Prancis. Plakat dan slogan yang mengecam Presiden Prancis karena komentarnya tentang masalah tersebut diangkat selama protes. Polisi mengadakan barikade dan para pengunjuk rasa dihentikan setelah mereka sampai di persimpangan terdekat di kota. Banyak tempat lain di Bangladesh juga melaporkan protes terhadap Presiden Prancis pada hari Jumat. Menurut media lokal, pawai protes dilaporkan dari tempat-tempat seperti Savar, Nator, Sirajganj, Noakhali, Jessore, Feni, Tangail dan beberapa kota lain di negara itu. Bangladesh akan menggeruk 10.000 km sungai untuk meningkatkan navigasi. Pemerintah Bangladesh telah meluncurkan skema besar untuk menggeruk 10.000 km aliran sungai di negara itu untuk meningkatkan kemampuan navigasi sungai di pedalaman. Mengumumkan hal ini pada hari Jumat, Kementerian Perkapalan mengatakan dalam sebuah posting Facebook bahwa Menteri Negara Perkapalan Khalid Mahmud Chaudhry akan meresmikan pekerjaan penggerukan sungai Old Brahmaputra di distrik Sherpur hari ini. Kepada kantor berita resmi BSS, Menteri Perkapalan mengatakan bahwa tujuan pekerjaan penggerukan adalah untuk memastikan gerak-gerik barang dan penumpang kapal sepanjang tahun dengan aman. Ini juga akan membantu sektor pertanian dan perikanan dengan meningkatkan aliran air di sungai, demikian dikatakan Menteri. Pekerjaan penggerukan akan dilakukan di 178 sungai di Bangladesh dan dijadwalkan selesai bulan Juni tahun 2024. Perdana Menteri Modi menghimbau pada masyarakat internasional agar bersatu melawan ancaman terorisme yang semakin meningkat. Perdana Menteri Narendra Modi menyerukan masyarakat internasional agar bersatu melawan meningkatnya ancaman terorisme. Ketika berbicara pada parade Ekta Diwas di Patung Persatuan di Kewadia di negara bahagian Gujarat pagi ini, Perdana Menteri mengatakan bahwa persatuan masyarakat dunia diperlukan untuk perdamaian dan kemakmuran dunia. Dia mengatakan bahwa India telah kehilangan ribuan nyawa tak berdosa dalam perang melawan terorisme. Merujuk pada serangan teror Pulwama, Perdana Menteri mengecam sejumlah partai politik karena menyalahgunakan serangan teror tersebut. Dia mengatakan bahwa kita harus menjaga kepentingan nasional sebagai prioritas tertinggi. Dia menghimbau orang-orang untuk bersatu demi perdamaian dan kemakmuran negara dan mencapai tujuan Ek Bharat Shresth Bharat. Perdana Menteri mengatakan bahwa Jammu dan Kashmir telah bergerak menuju pembangunan setelah menghapuskan semua penghalang di jalurnya. Sementara wilayah timur laut juga berada di jalur pembangunan setelah perjanjian damai. Modi berkata bahwa pemerintah bekerja untuk kesejahteraan petani, buruh, dan orang-orang miskin dan berusaha untuk membuat mereka mandiri. Dia mengatakan bahwa negara sedang bergerak menuju kemandirian di sektor pertahanan. Saat ini, kata dia, ratusan kilometer jalan, jembatan, dan terowongan yang panjang sedang kita membangun di daerah perbatasan untuk pembangunan daerah-daerah tersebut. Dia juga memuji para pejuang corona garis depan dan perjuangan mereka melawan pandemi. Prancis melaporkan 49.215 kasus virus corona baru selama 24 jam. Prancis pada hari Jumat melaporkan 49.215 kasus virus corona baru yang dikonfirmasi selama 24 jam terakhir, dibandingkan dengan 47.637 pada hari Kamis dan rekor tertinggi 52.010 pada hari Minggu. Penguncian nasional baru mulai berlaku pada hari Jumat di Prancis dalam upaya untuk mengerem epidemi COVID-19 yang menurut para pejabat berisiko di luar kontrol. Jumlah orang di Prancis yang meninggal dunia karena COVID-19 naik
dalam 24 jam terakhir menjadi 36,565. Demikian menurut Kementerian Kesihatan. Jumlah kumulatif kasus sekarang mencapai 1,331,984. Jumlah pasien baru yang diopname di rumah sakit selama 7 hari terakhir mencapai 16,258 dibandingkan 15,786 pada hari Kamis. Tingkat pemulihan COVID-19 negara ini melewati 91,34%. Pemerintah hari ini mengatakan bahwa tingkat pemulihan COVID-19 di negara ini telah melewati 91,34%. Lebih dari 59,000 pasien COVID telah menjadi sembuh selama 24 jam terakhir. Kementerian Kesehatan mengatakan jumlahnya pemulihan yang telah mencapai adalah lebih dari 7,432 juta. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 7,16% dari total kasus positif. Sekarang ini jumlahnya kasus aktif di negara ini adalah 582,000. Selama 24 jam terakhir, 48,268 kasus baru dilaporkan, menjadikan jumlah total kasus positif di negara ini menjadi lebih dari 8,13 juta. Kementerian mengatakan bahwa penerapan yang efektif dari pendekatan tes, lacak dan perlakuan yang strategis dan bertingkat telah menghasilkan pemulihan yang lebih tinggi dan kematian yang lebih rendah. Saat ini, tingkat kematian kasus India berada pada 1,49% yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, sebanyak 551 kematian dilaporkan membuat korban tewas menjadi 121,641. Sekian saudara pendengar Warta Berita dari siaran luar negeri All India Radio untuk sore hari ini. Di sini siaran luar negeri All India Radio, saudara-saudara pendengar. Dalam acara yang berikutnya kami sampaikan komentar. Dialog India-Asia Tengah kedua di tingkat Menteri Luar Negeri diadakan awal pekan ini. India dan 5 negara Asia Tengah, Kazakhstan, Republik Kirgiz, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan memiliki ikatan sejarah dan peradaban yang dalam. Sejak kemerdekaan 5 republik di kawasan itu pada awal tahun-tahun ke-90-an, India telah menjalin hubungan politik, ekonomi dan budaya yang erat. Format C5 ditambah 1 di tingkat Menteri Luar Negeri di mana 5 negara Asia Tengah bertemu dengan India telah muncul sebagai platform penting untuk keterlibatan internasional bagi kelima negara di kawasan tersebut. Dialog India-Asia Tengah perdana diselenggarakan bersama oleh India dan Uzbekistan pada bulan Januari tahun 2019 di Samarkand. Dialog kedua akan diadakan pada bulan April tahun ini, tetapi karena pandemi COVID-19 diadakan melalui mode konferensi video. Acara ini diselenggarakan oleh Menteri Luar Negeri India Dr. S. Jaishankar, Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan berpartisipasi dalam dialog tersebut. Kyrgyzstan diwakili oleh Wakil Pertama Menteri Luar Negeri. Telah terjadi pengantian pemerintahan di Kyrgyzstan baru-baru ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Afghanistan telah bergabung sebagai undangan khusus dan diwakili pejabat Menteri Luar Negeri. Pernyataan bersama dikeluarkan oleh para pemimpin. Kerjasama dalam mengendalikan pandemi virus corona dan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat menjadi agenda utama. Para menteri menekankan perlunya melanjutkan kerjasama yang erat antara layanan sanitasi dan epidemiologi India dan negara-negara Asia Tengah dalam memerangi pandemi COVID-19. Di tengah pandemi dan meskipun ada tantangan logistik, India telah memasok obat-obatan dan peralatan ke lebih dari 150 negara. Itu juga menjangkau Asia Tengah. Menteri Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Uzbekistan mengakui bantuan medis India untuk negara-negaranya dalam perang melawan pandemi. Terlepas dari kedekatan lingkungan, berbagi hubungan politik yang ramah, pemahaman budaya dan memiliki potensi timbal balik, hubungan perdagangan dan ekonomi antara India dan 5 Republik Asia Tengah tetap disesuai harapan antara India dan 5 Republik Asia Tengah. Pandemi semakin mempengaruhinya. Kurangnya konektivitas darat atau laut langsung menjadi hambatan utama karena kawasan tersebut terkurung darat. India telah memberikan garis pinjaman sebesar $1 miliar AS untuk proyek-proyek pembangunan prioritas termasuk dalam konektivitas dan energi.
Seperti yang dibayangkan selama dialog India-Asia Tengah, pertama, India meluncurkan Dewan Bisnes India Asia Tengah iaitu ICABC di New Delhi pada tanggal 6 Februari tahun 2020. Dewan tersebut terdiri dari Kamar Dagang dari India dan 5 republik. Dewan Bisnes tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang regulasi yang terkait dengan perdagangan, investasi, perpajakan dan subjek terkait di antara para pelaku bisnes di India dan Asia Tengah. Ini mungkin sangat membantu untuk usaha-usaha kecil dan menengah mengingat ekonomi. India telah melakukan investasi untuk mengembangkan pelabuhan laut Chahabar di Iran. Ketika menjadi operasional penuh, koridor transportasi utara selatan internasional akan memberikan dorongan untuk perdagangan antara kedua belah pihak. India juga telah bergabung dengan Perjanjian Ashgabat yang menetapkan koridor perdagangan dan transit antara Asia Tengah dan Asia Barat. Dimasukkannya ekonomi besar seperti India membuatnya lebih layak dan menambahkan dimensi Asia Selatan pada perjanjian tersebut. Para Menteri Asia Tengah mengapresiasi upaya India untuk memodernisasi pelabuhan Chabahar dan berharap dapat menjadi penghubung penting dalam komunikasi perdagangan dan transportasi antara pasar-pasar Asia Tengah dan Asia Selatan. Dialog tersebut mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan menekankan bahwa tempat perlindungan teroris, jaringan, infrastruktur dan saluran pendanaan harus dihancurkan. Di Afghanistan, dikatakan bahwa konflik Afghanistan harus diselesaikan berdasarkan prinsip proses perdamaian yang dipimpin Afghanistan, dimiliki Afghanistan, dan dikontrol Afghanistan. Dialog tersebut menyoroti pentingnya kerjasama budaya, pendidikan dan pariwisata dan menyerukan kemudahan dalam proses visa dan mendorong investasi dalam infrastruktur pariwisata. Karena konektivitas yang meningkat, kepentingan bisnis yang berkembang dan interaksi orang-orang yang lebih besar, hubungan antara India dan Asia Tengah diatur untuk lebih diperkuat lagi. Sekian.